Halo Sobat Badminton, kembali lagi di channel Hobi Kidal. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi ada di postingan sebelumnya yang juga sama. Jadi Alex sama aku partneran atau followan. Di sana ada temennya Alex, yaitu Adit sama Ihan. Yang kemarin udah nonton video sebelumnya, jadi ini bukan video yang sama ya. Ini video yang berbeda dan permainan yang berbeda, tapi orangnya sama, pemainnya sama, ceritanya kita diajak rematch. Nah, sekalian di video ini kita mau belajar antara timing, lokasi penempatan bola, dan caranya kita rotasi. Kalian bisa perbandingkan antara aku dan Alex mainnya gimana, rotasinya gimana, terus penempatan bolanya gimana. Bandingin sama Ihan dan Adit mainnya itu bagaimana. Kalau dari video sebelumnya aku lihat Adit sama Ihan ini kurang sinkron dikit, jadi kayak yang lebih dominan Adit, jadi dia yang lebih banyak ngambil bola-bola. Ya muter-muter, yang lebih aktif itu Adit. Nah, kalau kita main double yang salah satu lebih aktif ya gak apa-apa, asal yang satunya itu udah bisa kayak ngover daerah-daerah yang nggak ditempati, dan itu biasanya agak bingung sih kalau nggak biasa ya. Dan kita harus cepet ngeh atau lebih cepat tanggap kalau misalkan partner kita tahu-tahu kayak mau gerakan, mau ambil udah mundur gitu, terus kita harus segera maju. Atau kalau misalkan bola taruh di tengah, misalkan partner kita itu diam aja, kita harusnya udah gerak. Jadi harus ada readingnya. Selain reading baca gerakan-gerakan lawan, juga harus reading baca gerakan partnernya kita sendiri. Walaupun di sini kalau aku lihat secara keseluruhan dari video ini ya, partneran aku dan Alex itu lebih rapi rotasinya, dan ngisi-ngisi lapangannya lebih rapi, walaupun nggak sempurna ya. Ada beberapa situasi yang mungkin bikin kita kehilangan poin atau lapangannya bolong, jadi serangan dari lawan itu tembus. Jadi serangan dari lawan itu bisa tembus karena satu, kita itu lack of skill atau kekurangan skill untuk defend. Terus yang kedua, kita itu telat footworknya, jadi tahu bakalan di smash atau bakalan di drop shot itu, kita sebenarnya udah tahu tapi telat untuk ke arah sana, itu lapangannya bolong. Terus yang ketiga, kita benar-benar mati langkah, jadi kayak salah strategi, salah naruh bola, itu bisa jadi kita jadi salah mati langkah ya. Tapi kemungkinan kedua, memang lawannya bagus naruh bolanya itu di luar nurul, di di luar dugaan, atau ngasih pengembalian yang nggak masuk akal. Kebetulan di video ini ada beberapa ya yang bikin Adit sama Ihan tuh mati langkah. Di awal-awal game ini kita kehilangan banyak poin ya, walaupun awalnya kita dapat 2, tapi lama kelamaan lawan tuh nambah terus. Dan aku merasa rematchnya benar-benar harus diseriusin sih, karena lawan itu mau rematch pasti punya kayak senjata baru. Jadi maksudnya ya skillnya masih tetap ya, soalnya harusnya sama, cuman mungkin mereka punya kayak ini strategi tertentu yang diterapin, makanya di awal-awal kita itu banyak kehilangan poin. Aku udah ngamati di game pertama, Ihan itu nettingnya gak berani atau buruk. Ya buruk itu bukan berarti gak bisa ya, jadi kadang-kadang kita itu kayak enggan melakukan netting
karena nggak berani nettingan, atau mungkin posisi kakinya nggak siap atau badannya nggak siap, itu biasanya nettingnya jadi buruk. Ya menurutku kalau kita mau netting itu harusnya punya rencana dari lumayan jauh. Misalkan kita lari-lari dari belakang ke depan terus kita mau netting, itu harus punya rencana. Jadi bukan karena kepepet terus kita netting, tapi kalau kepepet tuh biasanya kita ngelop bukannya netting. Kalau buat aku sendiri, kalau memang terpaksa banget ya aku nggak bisa ngangkat karena bolanya tipis. Itu biasanya aku tetap mengembalikan netting tapi tak silang, jadi netting silang. Tapi kalau aku udah berada di depan di dekatnya net sementara bolanya masih belum nyampe ke aku, berarti aku kan bisa ngambil lebih tinggi ya. Itu biasanya aku ngenet lurus soalnya lebih gampang ngenet lurus, apalagi kalau lawannya itu jauh dari jangkauan. Jadi aku ngenetnya lurus dan ngasih kayak hairpin, uh, agak tanggung ketinggiannya tapi dekat sama net. Nah, itu lebih sulit untuk dikembalikan oleh lawan yang jangkauannya jauh, atau maksudnya lawannya jauh dari bola. Nah, itu sulit untuk dikembalikan. Alek ini kayaknya ngefur ya, jadi mainnya di awal-awal game itu kayak ogah-ogahan. Banyak dibuang bolanya, banyak diangkat, terus ada kesempatan untuk nyemes nggak nyemes, terus servis udah beberapa kali mati, di game sebelumnya juga beberapa kali mati. Kalau aku mati itu mati waktu servis ya, itu aku merasa kayak bersalah soalnya udah sulit-sulit dapetin bola kok dibuang gitu aja, dan dibuangnya tanpa perjuangan ya. Kalau servis mati itu kayak kita itu nggak berjuang apapun, terus bola dikasih gratis ke lawan kita. Jadi next time kalau aku udah nyangkutin servis, next time aku akan lebih berhati-hati. Apalagi kalau beberapa kali mati servisku, aku akan lebih berhati-hati. Dan kalau ngelihat lawan yang udah kayak mau maju gitu dan servis kita nggak bisa tipis atau takut untuk servis, mending kita kasih flick walaupun tanggung, masih lumayan lah daripada mati. Jadi kalau ngeflick nanggung itu biasanya yang soro atau yang kena smash ya partner kita yang di sebelah, soalnya kan lurusannya yang kita servisnya. Kalau aku lihat gerakannya Ihan tuh bagus, lari-larinya cepat juga dan footworknya bagus. Padahal tadi kan dia berada di kiri, terus aku kasih ke belakang kanan, dia bisa ambil dan cepat. Tadi di awal kan aku sempat sebutin ya kalau kita harus juga ngamati gerakannya partner kita sendiri, dan mungkin aku terlalu sensitif ya. Jadi lihat Alek itu ngayunin lengan, aku pikir mau mundur mau ngambil, ternyata enggak, cuman garuk-garuk atau cuman raketnya ditaruh di belakang kepala. Nah itu sepersekian detik itu aku mikir gak jadi, aku mesti ngapain. Padahal tadinya aku mungkin mau mau mukul backhand smash, tapi karena ada Alek ngayunin bola jadinya kayak telat, timingnya udah nggak bisa buat smash lagi, tapi diganti pakai ngasih drop shot. Dan karena baru beberapa mili detik pindah atau ganti pikiran, berubah pikiran, jadi gerakannya nggak sempurna. Kadang-kadang aku merasa kayak gitu sih, bukan karena kita kekurangan latihan, tapi karena ya ini karena ragu-ragu dan berubah pikiran aja. Oke, di sini kita kehilangan cukup banyak ya. Jadi lawan nambah terus, baru sekarang bolanya pindah. Nah, ini kalau partnernya di depan nggak mau pindah ya, ngelop nggak mau pindah, sebaiknya ngelop lebih tinggi lagi si Alex. Jadi kayak tambahin powernya gitu.
Kadang-kadang partner yang nggak seberapa bisa main itu nggak ngerti gitu. Kalau bolanya di lob kita harus jaganya kiri kanan. Mereka mungkin kalau kita bilangin tuh ngerti. Oh gitu ya. Jadi udah tahu teorinya. Cuman pada prakteknya bola yang agak datar dia itu bingung ini termasuk ke lob atau enggak. Jadi bola-bola yang tangguh itu dia itu harus jaga di mana, itu yang bikin mereka bingung. Jadi solusinya ya kita memang sengaja dilambungin lebih tinggi lagi biar kelihatan jelas gitu. Iki loh jenenge lambung, iki loh jenenge lob, jadi harus posisinya kiri kanan, gak usah ragu lagi. Nah itu servis daripada nyangkut atau dibuang ya mending bolanya itu nanggung, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Adit defense-nya bagus kan masih bisa mengembalikan. Pukulannya Ihan ini keras, jadi volosnya bagus dan powernya juga gede. Sayangnya nggak sampai ke belakang. Itu memang sulit ya kalau posisinya di belakang terus bolanya udah sampai bawah. Kalau mau bawa ke belakang itu agak sulit. Jadi mending kalau lawannya nggak terlalu tinggi, mending ngasih kayak lebih datar, nggak perlu terlalu tinggi ngelopnya. Nanti bisa sampai belakang. Oke, di sini aku udah mulai banyak dapetin poin dengan cara pakai strategi dingdong. Dingdong itu ngasih ke kiri terus ke kanan, terus ke kanan ke kiri gitu lagi. Tapi nggak selalu seperti itu ya. Kalau selalu seperti itu nanti dibaca lawannya. Yang penting kita lebih siap aja kalau kiri kanan. Mungkin Ihan sama Adit tuh jam terbangnya kurang ya. Jadi di posisi yang seperti ini biasanya ya lawan tuh kan ngasih lurus. Biasanya orang yang kayak aku posisinya pasti ngasih lurus, disodok ke belakang. Tapi aku kasih ke silang dan itu bikin Adit jadi kaget. Terus aku lihat kan Adit lebih sregep untuk ngambil-ngambil bola, lebih rajin. Makanya bola-bola yang sulit diambil jadinya malah kayak gitu, malah banyak error. Kalau bola sulit ya udah nggak usah diambil biar partnernya. Jadi kita harus kerjasama, jangan terlalu jadi pahlawan. Ada orang main tuh kayak ingin jadi pahlawan gitu, misalkan partnernya matian, walaupun bisa main partnernya tapi matian, terus uh, melakukan ini tindakan heroik jadi semuanya diambil tapi tambah mati-mati sendiri. Kalau kita nggak flick dan lihat lawan tuh kesulitan, langsung aja smash ke orang yang habis kita flick, pasti dia kaget soalnya habis dia itu kepepet atau out balance ya, itu majunya agak sulit, terus siap-siap lagi itu agak makan waktu. Makanya kita smashnya ke orang yang sama biar manfaatin waktu dia itu bergerak maju terus kena smash, itu biasanya mati. Tapi Alek hasilnya kurang banter smashnya, jadi mudah dikembaliin. Katanya Adit kok bisa kembali ke sana ya, nggak masuk akal katanya. Ya harus bisa membaca segala situasi ya. Jadi nggak boleh kita punya asumsi. Asumsi boleh, jadi kita kayak punya apa ya? Kita harus bisa kebaca bolanya lawan tuh kira-kira ditepatin kemana. Biasanya itu kayak apa? Tiap orang beda ya. Jadi kita itu harus lebih mengenal lawan ini bisanya ngasih bola yang kemana-mana aja. Terus nggak boleh asumsi juga karena kita mungkin prediksinya salah, nggak tepat 100%. Jadi harus lebih siap untuk kemungkinan yang cuman sedikit itu pasti ada.
Dan kita mainnya atau lawan tuh nggak mungkin ngasih kayak yang misalkan pengembalian yang kayak posisinya kayak gitu, lawan tuh biasanya ngasih pengembalian A. A itu misalkan 99% pasti A, kembalinya pasti ke arah sana, dan ketiganya pasti ke sekira-kira aja segitu, itu 99%. Tapi pasti ada kemungkinan 1% arahnya itu enggak A, arahnya ke B atau ke C gitu. Nah, lawan tuh pasti nggak mungkin ngasih C atau B itu sering-sering, pasti ngasihnya itu yang ke A terus. Walaupun kita kecolongan kayaknya, waduh, ini kok hebat ya lawannya bisa ngasih ke ruang kosong terus kita mati langkah, kok hebat ya. Tapi itu cuma sekali aja, jadi nggak perlu terlalu dipikirin. Eh, Lawan nggak hebat-hebat banget gitu, jadi itu cuma kebetulan aja. Mungkin lawannya anu ya bangga, terus orang kayak provokasi, hahaha, kapok kamu, aku tipu. Nah, mungkin ada ya lawan yang kayak gitu. Ya kalian tenang aja, jadi itu cuma tepaan, dan lawan memanfaatkan momen itu untuk mengecoh atau mengece kita. Jadi padahal itu cuman kayak kedok atau topeng, karena mereka sendiri mungkin skillnya kurang bagus, tapi ngasih penempatan yang mungkin di luar nalar atau nggak kita duga sebelumnya, tapi cuma sesekali aja ya, mungkin dalam satu game cuma sekali aja dia bisanya kayak gitu. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin dan lebih fokus aja ke permainan, untuk cari-cari bola dan cari strategi lain. Oke, kita udah pindah posisi lapangan ya. Gamenya atau videonya ini cukup lama, ada 35 menitan. Padahal biasanya satu game itu kan mainnya cuma 20 menit ya. Ini udah 1,5 kali lipat. Tapi aku enjoy sih main di permainan ini, apalagi menghadapi anak-anak yang muda-muda dan mainnya cukup bagus. Cukup jarang sih ada pemain yang mainnya bagus di grup yang ini. Dan aku senang mungkin berapa 4-5 kali lagi main model kayak gini, mungkin aku bisa kalah sama Alex, soalnya mereka kan bisa reading ya. Pasti udah tahu apa kelemahan-kelemahan kita. Kadang itu kita itu punya skill, bisa smash, bisa backhand, dropshotnya bagus, net bagus, backhandnya juga bagus. Tapi kelemahannya kita itu bukan di soal skill, tapi di soal konsisten. Jadi main semua teknik kita udah menguasai, tapi nggak konsisten bisa masuk, sering error atau sering nyangkutin bola, itu berarti kita itu nggak konsisten. Solusinya apa ya? Latihan. Latihan lebih baik dan lebih banyak. Kalau kita bahas mengenai penempatan, kadang penempatannya sederhana dapat menghasilkan poin. Contohnya itu seperti ini ya. Ketika lawan ada yang maju, partnernya pasti mundur untuk jaga di tengah belakang. Di sini Adit maju, Ihan menempati posisi tengah belakang. Jadi dia arahnya itu gerak ke kanan untuk siap-siap kan. Tapi aku ngasihnya ke kiri, jadi orang yang udah gerak ke kanan kalau disuruh balik lagi ke kiri itu agak sulit. Padahal pengembalian dari aku itu kan cukup tanggung ya, sebenarnya bisa disemes dan juga nggak jauh-jauh amat dari bodinya Ihan, tapi karena percepatan atau gerakan tubuhnya itu ke arah kebalikannya, jadi nggak bisa balik cepat. Kayak pernah tahu ya gerakannya Alex yang kayak gini itu niru siapa ya?
Kayaknya niru Kojimi itu. Ya kadang-kadang kita perlu untuk melakukan trick shot ya, cuman caranya itu yang mungkin perlu dipoles ulang. Dan kalau kita kayak ngelihat di YouTube atau mungkin di Instagram Reels, kayaknya kok gampang banget gitu ya orang-orang itu melakukan trick shot, padahal kalau dicoba nggak semudah itu. Dan kalau kita serius kepingin mempelajari beberapa trick shot, coba kita amati aja kayak gerakannya itu ada kayak mikro gerakan gitu, jadi gerakan-gerakan kecil yang bikin pengembaliannya itu bisa berhasil. Contohnya ya kalau aku ada bola net, terus aku mau kasih net lagi tapi silang, jaraknya atau posisiku nggak enak, itu biasanya kan kita cuman kayak dorong gitu aja. Jadi raketnya udah disiapin dengan sudut tertentu, terus didorong pakai sikunya itu didorong ke depan. Nah itu aku berulang kali coba, eh, banyak matinya, jadi nggak selalu berhasil. Tapi kalau kita ada gerakan ayunnya dikit, jadi sebelum kita itu mukul ditepatin dulu bolanya, ditunggu, terus ada gerakan ayun ke belakang dulu terus baru ke depan, itu lebih memungkinkan untuk berhasilnya itu lebih besar. Jadi kalau kalian nggak berhasil untuk melakukan satu trick shot yang kalian pingin tiru, nah itu bukan berarti kalian memang nggak bakat untuk melakukan trick shot yang itu, cuman ada kayak secret atau rahasianya gerakan-gerakan kecil gitu ya, mungkin sama yang bikin reels atau bikin tutorialnya nggak sempat dibahas atau bahasnya kurang detail. Jadi itu hal-hal yang kalian perlu coba dan amati sendiri, terus dipelajari atau dievaluasi sendiri. Soalnya tangannya orang itu kan ya nggak sama ya. Kita kalau teman kita belajar dari coach A, terus kita belajar dari coach B, itu pasti grip-gripnya segalanya itu udah ada kayak perubahan gitu. Selain itu juga ada beberapa orang yang mungkin tangannya bisa genggam sampai jempolnya itu nutup, ada yang nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Kalau kita belajar dari coach A mungkin nggak berhasil, tapi kalau pakai caranya coach B mungkin lebih bisa berhasil untuk melakukan hal-hal itu atau melakukan teknik tertentu. Jadi ya kita coba aja yang A atau yang B atau yang mungkin ada yang C, coba aja semua. Apa yang berhasil buat orang lain belum tentu berhasil buat kamu, dan kebalikannya juga, apa yang berhasil buat kamu belum tentu dicoba orang lain itu juga bisa berhasil. Jadi coach yang baik harusnya bisa ngerti hal itu juga dan bisa mempelajari ini anak didiknya kekurangan apa ya, kayak misalnya ada orang cacat terus kamu suruh melakukan sesuatu yang dia itu pasti nggak bisa kayak gitu, jadi harus diolah lagi. Ya seorang coach harus bisa ngasih solusi, yang penting kan hasilnya ya, jadi tak perlu pakai teknik-teknik yang mungkin di luar ini, di luar teknik yang umum, yang penting tuh hasilnya bisa berhasil. Kadang ada teman-teman yang belajaran tuh kepingin belajar sesuatu pukulan atau suatu teknik, terus minta aku kayak ini ngasih bola. Jadi aku diminta jadi feeder atau pengumpan bola. Waktu aku amati, oh pukulannya udah ini bagus, cuman kurang keras, kurang apa. Terus aku kan kasih saran, gripnya harus kayak gini, harus kayak gini. Terus kadang-kadang ada orang yang bukannya nggak mau nurut ya, tapi dia bilang aku nggak bisa. Jadi memang benar-benar nggak bisa itu ayunan lengannya, atau mungkin ada kayak bukan cacat ya, mungkin ada kayak ciri khas tersendiri sih dari gerakan tubuhnya dia yang bikin gerakan itu terbatas gitu. Jadi ya kita nggak bisa maksain kalau harusnya kayak gini tapi kamu kok nggak bisa lah, itu yang perlu kita cermati juga ya. Sebagai orang yang ngajar itu nggak bisa maksain kayak harus pakai caraku loh,
kamu kalau nggak pakai caraku nggak bisa loh. Tapi ada beberapa orang yang memang benar-benar nggak bisa gitu. Jadi dari kondisi fisiknya itu udah terbatas. Kita itu sebenarnya kan punya beberapa opsi untuk mengembalikan bola ya. Arah-arahnya itu kan sebelum kita mukul harusnya udah tahu ini kita mau ngapain bolanya itu. Walaupun permainan cepat ya, tapi kita itu biasanya udah tahu ngapain. Terus mesti ditempatin di tempat-tempat yang mana. Cuman kadang-kadang itu kalau kita lagi males ya, misalkan kayak tadi itu aku kan ngasih ke net silang dan ternyata out ya, terlalu ambisius. Sebenarnya bukan terlalu ambisius ya, tapi aku males. Soalnya kalau aku ngasih net, nanti kan ada kayak misalkan tanggung aku gak berani gitu. Tapi kalau aku ngasih ke net silang, itu nanti aku harus kejar. Jadi malas kejar untuk di net itu malas jaga kiri kanan di net. Jadi kalau aku mau ngelop itu nanti aku habis ngelop terus kan harus mundur lagi. Nah itu uh, bukan apa pas lagi malas aja nggak mau mundur, jadi opsi pengembaliannya yang paling mudah mungkin dikasih net silang yang arahnya itu lebih jauh lagi dari lawan. Nah itu mungkin lebih banyak resiko, untung-untungan juga. Tapi pada dasarnya kita itu melakukan pengembalian tuh bisa karena memang direncanakan atau rencananya berubah karena kita males. Jadi pukulan berikutnya kita males. Tapi kalau bola-bola nanggung kayak gini ya harus rajin ya. Jadi kita sempatin waktu dan energi atau power buat neken lawan. Soalnya bola-bola enak gitu daripada ya sebenarnya males juga sih. Kalau misalkan itu tadi aku kasih net atau pengembalian pelan biar rally-nya itu jadi panjang, itu berarti kan aku kalau rally-nya panjang berarti kan lebih capek. Jadi opsinya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau ada kesempatan ya harus disempatin atau dikejar bolanya atau disemes. Nah, itu biar lebih malas maksudnya, biar cepat mati lawannya terus gamenya selesai dengan menang. Tapi kalau kita pas di posisi yang kalah ya, sebaiknya sih kita lebih banyak ngasih rally-rally panjang biar lawan itu apa ya, berbuat kesalahan sendiri terus capek-capek sendiri. Tapi kalau lawannya jago nempatin bola sama staminanya kuat ya kita yang kalah, soalnya kita kalau staminanya gak kuat melakukan rally-rally panjang ya capek-capek sendiri. Nah, di sini aku mengembalikannya silang ya. Soalnya aku tahu Alex itu habis melakukan pukulan yang itu kan agak lambat. Jadi meskipun aku nggak lihat ya, tapi aku bisa perkirakan Alex itu berada di mana dari bolanya itu dikembalikannya itu kapan. Dan kalau agak lambat berarti aku tahu Alex itu agak kesulitan untuk mengalihkan bola. Makanya aku kasih ke silang biar ada waktu Alex buat kembali ke tengah atau jaga belakang lagi. Dan tentunya silangnya juga yang jauh dari lawan ya, nggak melulu disilang tapi lawannya ready ya otomatis mati. Kalau silang lawannya udah siap di kolom kiri kanan gitu ya otomatis harus ngasih silang ke lob. Nah, di sini Ihan tuh ngasih lob silang ya, tapi dia itu mungkin nggak nyangka kalau bakalan aku silang lagi dan silangnya ke net.
Ya memang posisiku untuk ngambil drop shot silang gitu memang agak sulit ya, tapi aku udah terbiasa dan sering banget aku dapat poin dengan cara yang seperti itu. Mungkin kurang jam terbang aja sih. Eh, mungkin Ihan nggak nyangka kalau bakal dikembalikan ke sana, dan siapapun lawannya mau ngasih pengembalian yang seperti itu, harusnya Ihan itu habis ngelob lurus maupun silang itu harus maju atau siap-siap juga dikasih drop shotan atau dikasih ke daerah net. Jadi nggak boleh terlalu mundur juga. Jadi aku juga sering lupa sih kalau habis ngelob tuh sering kali lupa untuk jaga di daerah net. Maksudnya posisinya siap di tengah kamar itu benar, udah benar, cuman harus lebih cepat lagi habis ngelob langsung masuknya itu lebih cepat lagi biar lebih cepat masuk dan lebih cepat ready. Jadi habis masuk terus langsung siap. Kalau kita telatnya masuk, ready-nya juga pasti telat. Makanya kalau dikasih net kayak gitu pasti mati. Jadi itu mungkin beberapa tips ya. Kadang itu kita udah punya kayak bayangan, oh kayaknya lawan tuh dikasih di sini tuh pasti mati, soalnya sebelum kita itu noleh atau ngelihat kok yang di atas kan nggak kelihatan ya lawannya itu berada di mana. Ada beberapa pemain yang sebelum mukul tuh ngelihat dulu, khususnya yang om-om, lihat dulu ke depan, oh lawannya berada di situ, terus aku nempatin kemana gitu, ke ruang kosong yang jauh. Tapi kadang kalaupun kita udah tahu lawan itu berada di mana, kasih ruang yang jauh, tapi belum tentu pelaksanaannya kita bisa berhasil. Kadang arahnya udah bener tapi kurang tipis. Jadi kalau lawannya cepat dan udah ngerti, oh gerakan kayak gitu kayaknya mau ngenet, jadi langsung buruan lari-lari cepat, terus di depan net langsung di net kill gitu. Jadi itu biasanya atlet yang tahu. Dan coach-coach itu juga tahu sih, oh gerakannya kayak gitu itu biasanya orangnya mau ngedrop shot terus langsung ditungguin di depan gitu. Jadi kalau lari-lari itu mungkin apa ya, kalau lawan lari-lari itu jadi kita udah ngerti gitu, oh lawannya gerak lari, nggak jadi ditempatin di sana, nanti kita mati. Tapi kalau lawannya itu jalannya santai, jalannya santai tapi timingnya pas, itu yang sulit. Aku sering juga lihat ada teman-teman main tuh jalannya nyantai tapi kok tahu kayak nebaknya itu tepat terus gitu. Aku mau nempatin di mana tuh dia udah kayak ready di posisi yang strategis buat dia net kill. Itu harus nambah lagi pengalaman ya, jadi pengembalian yang mungkin bagi kita arahnya itu udah bagus dan penempatannya bagus, tapi tergantung dari skill kita untuk bisa melakukan gerakannya itu tipis nggak, terus gerakannya kita itu bisa nipu lawan nggak, kayak yang aku tahu bagus tuh kan Yuta Watanabe ya, kalau dia mau ngedrop shot tuh kayak nggak ketara, kayak mau nyemes tapi ternyata di drop shot. Itu gerakan kayak gitu-gitu yang perlu kita pelajari biar nggak mudah ditebak lawan, dan juga kayak delay shot itu mungkin juga bagus. Nah ini salah satu kendala dari Alex ya. Kenapa kok Alex tuh kalau ada bola nanggung, khususnya yang di depannya net ya, jadi kayak tanggung banget gitu. Itu sering kali kayak Alex tuh nyemesnya out. Ini juga loh, ngapain loh Alex itu masang raket kayak gitu, ya udah pasti gak mungkin lah kamu bisa kembaliin. Lawan itu pasti udah bisa lihat kalau lapangan yang sebelah kanan tuh kosong. Soalnya aku kan habis backhand jadi nggak bisa balik cepat. Mungkin kalau mau kayak gitu untung-untungan ya. Jadi spekulasi juga Alex itu harusnya masang raket tuh di sebelah kiri lapanganku, jadi di sebelah kanannya lawan, diagonalnya.
Ya kadang-kadang kita itu mengembalikan bola walaupun udah enak, sudah tanggung, tapi kita kurang sabar aja. Jadi, ada kesempatan. Dan memang kesempatan tuh nggak datang dua kali dan harus diambil secepatnya. Kalau enggak kan bolanya udah turun, kita pasti kesulitan untuk nyemes ke lebih tajam. Tapi kalau kita terlalu terburu-buru juga, itu biasanya eh, rawan error. Jadi timingnya itu harus pas. Dan yang kedua, gak perlu setiap ada bola tangguh itu kita nyemesnya keras. Yang penting tajam aja. Tajam pelan itu lebih mematikan daripada keras. Ya kalau bisa sih keras dan tajam. Tapi kalau masih sering error, coba dilatih dulu timingnya dengan cara nyemes-nyemes yang enggak terlalu keras. Kalau udah bener arah-arahnya dan ketajamannya itu baru nanti ditambahin power. Ada yang nyaranin pakai poles untuk nyemes biar tajam, tapi aku rasa bukan problemnya bukan dipakai poles atau enggak, tapi kalau bolanya itu dekat sama net, mending kita itu majuin raket. Ya memang resikonya kalau kita grip raketnya itu lebih maju, nyemesnya nggak seberapa keras. Tapi nanti kan seberapa keras itu tergantung kita latihan juga ya. Kalau kamu nggak belajaran ya lama-lama pasti keras juga sih. Nggak perlu dipindah-pindah gripnya, pasti megang di depan terus. Atlet-atlet juga sering melakukan itu dan smashnya keras. Itu tergantung latihan aja. Yang penting arahnya dulu dan timingnya itu dibenerin dulu. Oke guys, gitu aja video kali ini, udah berakhir dan aku menang. Oke, ditunggu rematchnya berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.